Catatan si Boy boleh dibilang sebagai ikon remaja era 80-an dan awal 90-an yang paling berpengaruh. Kemampuannya memulai sebuah tren, serta popularitas tokoh utamanya yang melambung. Si Boy atau Mas Boy digambarkan sebagai sosok sempurna, dia tampan menawan, jago berkelahi, kaya, dermawan dan pemuda yang saleh. Boy tidak lupa menunaikan ibadah 5 waktu dan selalu menggantungkan tasbih di mobil mewahnya BMW seri E318i. Dengan segala kesempurnaannya sosok si Boy menjadi tokoh imaji, sosok idaman pada masa itu. Filmnya sukses secara komersial hingga dibikin sampai 5 sequel. Album soundtracknya juga laris manis, menggema di radio-radio Nusantara. Cikal catatan si Boy berasal dari sandiwara radio Prambors yang disiarkan pada medio 1985. Dari Setupa Buru-Buru 9 Jakarta Pusat, inilah PM2BD Prambors Rasisonya. Assalamualaikum. Apa kabar, Cing? Gue sebenarnya ini sore lagi nunggu kedatangan jantung hati gue. Mau ke rumah gue. Ya siapa lagi kalau bukan Nuke. Tapi... Drama radio ini merupakan gabungan dari 2 program yang sudah ada di Prambors sebelumnya, yakni Playboy Kabel dan Diari. Konsep Playboy Kabel adalah mempertemukan 2 orang pria dan wanita yang tidak saling kenal lewat telepon, sedangkan Diari adalah catatan hasil kiriman pendengar radio Prambors, di mana berasal dari kisah nyata maupun imajinasi. Sandiwara catatan si Boy disiarkan pertama kali pada Juni tahun 1985 di Prambors ketika masih siaran di gelombang AM. Awalnya berupa monolog yang dibawakan Mawan Al-Katiri. Tapi sebulan kemudian si Boy diubah jadi semacam sandiwara yang penuh dialog-dialog segar khas remaja saat itu. Ingat kata-kata cing, bokap, nyokap, doi, boil dan seterusnya. Itulah ungkapan yang ngetren pada masa itu. Selain Marwan, penulis lain yang berkontribusi melanjutkan adalah Winda Tumanduk dan Zara Zetira. Para tokoh sandiwara catatan si Boy suaranya disulih para penyiar Prambors sendiri. Si Boy diisi Edi Pribadi atau Epri, Ina adik si Boy dinarasikan Ida Arimurti, Emon oleh Eko Parwito sedangkan si Kendi disuarakan oleh Arta Bangun. Sandiwara catatan si Boy disiarkan setiap Kamis malam mulai pukul 22 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan segera menjadi hits yang digemari kalangan kawula muda Jakarta. Lagu backsound pengiring sandiwara catatan si Boy menjadi memori tersendiri jika didengarkan sekarang. Morning punya David Foster, Happy Feet ciptaan Tom Grant, lalu Whatever We Imagine karya David Foster, serta lagu penutup dari Genesis, Alone Tonight. Menyusul kesuksesannya di radio, catatan si Boy segera dinaikkan ke layar lebar. Produser Sutwikat Mono melalui PT Bola Dunia Film mengangkat catatan si Boy ke layar perak dengan sang sutradara Nasri Cepi, penulis naskah tetap Marwan Al-Katiri. Awalnya Epri Pribadi akan didaulat untuk memerankan si Boy. Namun akhirnya Ongki Alexander lah yang beruntung memainkan Raden Mas Probo Aryo Joyodiningrat alias Mas Boy. Didi Petet kebagian memerankan karakter yang paling ikonik dalam catatan si Boy yakni Emon. Sobat si Boy, Kendi dimainkan oleh Dede Yusuf. Sedangkan adik si Boy, Raden Roro Putri Inaya Joyodiningrat atau Ina diperankan model yang lagi tenar saat itu, gadis sampul Betari Karlinda. Siapa tak kenal dia? Film catatan si Boy pertama diproduksi pada tahun 1987. Ceritanya tentang sosok ideal si Boy yang mempunyai kekasih bernama Nuke yang dimainkan Ayu Azhari. Namun hubungan mereka tidak disetujui ayah Nuke, dan Nuke diungsikan ke London untuk belajar. Kemudian datanglah cewek yang pernah tinggal di Amerika bernama Vera yang perankan Meriam Bellina untuk mengisi kekosongan si Boy. Berbagai konflik menyertai hubungan mereka hingga keterlibatan orang dekat mereka seperti mantan Vera yang selalu berselisih dengan Boy dan teman-temannya. Akhirnya hubungan Boy dan Vera kandas. Kebetulan Nuke pulang ke Indonesia untuk berlibur. Nuke mengajak si Boy untuk melanjutkan hubungan mereka secara diam-diam. Catatan si Boy sukses besar, film ini mampu meraih penonton terbanyak ketiga untuk kawasan Jakarta dan sekitarnya. Film ini dalam peredarannya juga diberi judul Ku Gadaikan Cintaku berdasarkan lagu ciptaan Gombloh yang diputar dalam salah satu scene-nya. Alasannya karena karakter Mas Boy belum terlalu populer di luar Jakarta pada saat itu, sehingga perlu trigger yang mampu mendongkrak filmnya.
Hasilnya catatan Si Boy masuk unggulan nominasi FFI Festival Film Indonesia tahun 1988 untuk sutradara terbaik dan musik terbaik. Sedangkan Didi Petet mampu meraih aktor terpuji dalam Festival Film Bandung di tahun yang sama. Gile, Cing. Dalam suasana begini, gua masih tetap nggak bisa ngelupain Nuke. Mas Boy! Catatan Si Boy 2 dirilis setahun kemudian, tahun 1988 di tangan sutradara yang sama, Nasri Cheppy. Film ini menjadi paling laku dari 5 film catatan Si Boy series. Jumlah penonton yang tercatat sekitar 475.000 untuk kawasan Jakarta. Plot sequel kedua ini berkisar seputar konflik percintaan segitiga antara Boy, Vera dan Priska yang diperankan Vena Melinda. Emon, Andi dan Ina masih bermain dengan pemeran yang sama seperti pada catatan Si Boy pertama. Catatan Si Boy 3 berlatar belakang kota Los Angeles sebagai tempat Si Boy melanjutkan studi. Di sana Boy berkenalan dengan Sheila, seorang pengguna narkoba yang dimainkan Bella Espirancely. Vera menyusul ke LA dan tidak setuju dengan hubungan ini. Sebagian besar kisah catatan Si Boy 3 dibumbui konflik antara Boy, Emon dengan geng narkoba. Tidak ada Dede Yusuf dan Betari Karlinda dalam sequel ketiga ini. Seri keempat catatan Si Boy sebagian besar mengambil syuting di Bali. Ceritanya Boy kembali ke tanah air untuk berlibur. Di Bali dia bertemu dengan Cindy, seorang foto model yang dimainkan nama baru, Paramita Rusady. Celakanya, kekasih Boy, Vera juga melakukan pemotretan di Bali. Konflik segitiga Boy, Vera dan Cindy berakhir ketika mereka sadar untuk melanjutkan karirnya masing-masing. Film keempat Boy masih disutradarai Nasri Cheppy. Dibandingkan ketiga film sebelumnya, catatan Si Boy 4 jumlah penontonnya terhitung paling rendah, yakni sebesar 335.000. Peran ikonik Emon digantikan Fuad Alhar yang berperan sebagai Abud. Kamu udah lama di Bali? Sekarang gue tinggal di San Francisco nih, Cing. Setelah gue menyelesaikan kuliah gue di UCLA, gue langsung terjun ke bisnis. Catatan Si Boy 5 dirilis pada tahun 1991. Didi Petet sebagai Emon hadir kembali bersama Betari Karlinda. Nama baru yang muncul adalah Sofia Latjuba sebagai Sina, sementara Cindy yang diperankan Paramita Rusady sebagai kekasih Si Boy menggantikan Vera. Meriam Bellina tidak muncul dalam sequel kelima ini. Meski menurun, jumlah penonton Si Boy 5 masih menduduki peringkat kelima terlaris dengan jumlah 254.000 penonton. Mon, kenalin ini Cindy. Hai. Hai. Kenapa lu, Mon? Ya. Nggak apa-apa. Yang menjadikan film catatan Si Boy terasa istimewa adalah soundtrack filmnya yang digarap secara serius. Film Si Boy pertama melambungkan lagu theme song catatan Si Boy yang dibawakan Ikang Fauzi. Pada album ini, Dodo Zakaria berperan sebagai musik arranger. Siapa tak kenal dia, Boy anak orang kaya. Album soundtrack catatan Si Boy kedua digarap musisi Hari Sabar. Lagu Emosi Jiwa yang dinyanyikan duet Yana Julio dan Lita langsung menjadi hits musik pop Indonesia ketika dilempar ke pasar. Lagu lain yang cukup terkenal, Boy I Love You yang didendangkan Virus. Album ini juga mengenalkan nama baru di belantika musik Indonesia seperti Irma Jun, Jimmy Haryesda dan Erlan Effendi. Peluklah aku, dekat diriku, semesta. Pada film catatan Si Boy 3, penggarapan soundtrack dipercayakan kepada Yongki Suwarno. Lagu ciptaannya bersama Dedi Dukun, Terserah Boy yang dibawakan Atik CB menjadi hits besar saat itu. Lagu lainnya yang cukup hits diantaranya Sheila dan Some On You dengan vokalis Jaki. Terserah Boy, ku hanya mengingatkan. Giliran Erwin Badudu dipercaya menjadi music arranger untuk album soundtrack keempat catatan Si Boy. Lagu-lagu andalan pada album ini antara lain Ambisiku Boy Foni Sumlang, Kadang-kadang tak sesuai apa yang kau mau.
Percayalah oleh Titi DJ serta lagu berirama reggae Oke-Oke Saja Boy yang disuarakan Faris RM. Secara komersial album ini tidak secemerlang album catatan si Boy sebelumnya. Dan album ini menjadi soundtrack terakhir catatan si Boy. Film kelima diproduksi tanpa disertai penggarapan album soundtrack. Setelah sekian lama tidak terdengar, spin-off catatan si Boy diproduksi dalam sinema layar lebar dengan titel Catatan Harian si Boy dengan pemeran utama Arya Bayu dan Karissa Putri. Film ini tayang tahun 2011 dengan setting masa kini, generasi dari kisah si Boy sebelumnya. Menceritakan masa tua Nuke yang terbaring sakit, namun tangannya selalu memegang sebuah buku harian. Anaknya Nuke berusaha mencari siapa pemilik buku harian tersebut, yang ternyata milik si Boy. Pemeran lama seperti Ongki Alexander, Didi Petet dan Betari Karlinda tampil dalam film ini. Bukan penjahat kok. Pada September tahun 2016, Net TV menayangkan sinetron Catatan si Boy The Series hingga 24 episode. Sinetron ini merupakan remake dari kisah Catatan si Boy era sebelumnya. Yang berperan sebagai Boy dalam sinetron berdurasi 1 jam ini adalah Ahmad Megantara, sementara Nuke dimainkan oleh Hana Prinantina. Mulai Juli tahun 2022 MD Pictures serta MVP Pictures dan Dapur Film sudah mulai syuting film reboot dari Catatan si Boy dengan sutradara Hanung Bramantyo. Angga Yunanda dan Siva Haju terpilih untuk memerankan dua tokoh utama, Boy dan Nuke. Paling lambat tahun 2023, film ini akan naik tayang ke bioskop tanah air. Itulah sekelumit perjalanan Catatan si Boy hingga menjadi ikon populer yang bertahan sampai sekarang. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya, dan terima kasih.